Masyarakat Kabupaten Kerinci melakukan tradisi Balimau untuk menyambut Ramadan. Tingginya intensitas hujan menyebabkan satu unit mobil di Desa Sungai Jernih, Kota Sungai Penuh terbawa arus sungai. Pemerintah Provinsi Jambi sidak pasar Angso Duo untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 27 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza Dan saya Endo Jeffrey, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Jelang bulan suci Ramadan, warga memadati lokasi pemakaman untuk berziarah. Tradisi ziarah di ke makam ini sudah melakukan masyarakat secara turun-menurun. Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, puluhan warga di Desa Kademangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, mulai mengunjungi tempat pemakaman umum Bumi Ayu. Mereka datang bersama keluarga untuk berziarah dan mengirim doa untuk sanak keluarga dan para kerabat yang sudah meninggal dunia, serta membersihkan area makam. Salah seorang warga, Puspita Almasti, mengatakan, ziarah menjadi tradisi masyarakat jelang bulan Ramadan. Dengan berziarah ini juga dianggap dapat melepas rindu kepada orang yang telah meninggalkan mereka. Dan Desa Kademangan memang setiap tahun menjelang bulan suci Ramadan kami mengadakan baca Yasin bersama di pemakaman Bumi Ayu Desa Kademangan. Ini rutin setiap tahun kami adakan untuk kegiatan Desa Kademangan. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Tradisi berdoa dan membersihkan makam leluhur biasanya tidak hanya dilakukan jelang bulan suci Ramadan. Namun sebagian warga di Kabupaten Muaro Jambi juga berziarah jelang Hari Raya Idul Fitri. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang bulan suci Ramadan, tradisi ziarah kubur mulai dilakukan masyarakat di TPU Muslim Pasar Atas Bangko, Kabupaten Merangin. Meski kondisi pemakaman terjal dan rawan amblas, namun tidak menyurutkan niat warga untuk berziarah di sana. Tradisi ziarah kubur mulai dilakukan di tempat pemakaman umum Muslim Pasar Atas Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan. Warga menabur bunga dan berdoa untuk keluarga yang dimakamkan di sana. Kawasan pemakaman cukup terjal dan rawan amblas serta aksesnya tidak memadai. Warga yang berziarah di sana terpaksa melewati akses sempit dan berlumpur pasca terjadi hujan. Namun, kondisi ini tidak menyurutkan niat warga untuk berziarah. Salah seorang warga yang berziarah, Murni Surya, berharap pemakaman ini dibangun jalan setapak dan tangga agar warga tidak kesulitan untuk berziarah di sana. Kalau bisa ya dibagusin jalannya, dirapiin lah gitu kan. Itu diatur kan semua jalannya bisa. Iya, tangganya bisa kan. Jadi jalan orang pergi ziarah tuh enaknya ada jalan setapaknya lah, mungkin turun ke bawah kan. Sementara itu, pengurus TPU Muslim Pasar Bangko Atas, Gemi, mengatakan dirinya mengurus pemakaman ini hanya menggunakan dana wakaf, mulai dari pembersihan makam, melakukan penyemprotan herbisida, hingga membuat tangga kecil yang terbuat dari kayu. Gemi mengatakan kawasan ini rawan amblas ketika terjadi hujan lebat. Bahkan beberapa hari lalu terdapat 4 makam yang mengalami kejadian tersebut. Kemarin tuh ada 4 Om. Tapi kan itu keluarganya datang. Ya dihubungin keluarganya. Tuh. Kalau ada yang nggak dihubungin keluarganya, nggak tahu alamat Om, sampai hilang itu. TPU Muslim Pasar Atas Bangko memiliki luas berkisar 1 hektar. Pemakaman ini biasanya ramai dikunjungi peziarah saat sore hari menjelang bulan suci Ramadan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Tradisi ziarah kubur yang dilakukan masyarakat setiap menjelang bulan Ramadan membawa berkah tersendiri bagi penjual bunga tabur di sekitar pemakaman.
Ziarah kubur menjadi salah satu tradisi masyarakat Jambi menjelang bulan suci Ramadan. Tradisi ziarah kubur ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berjualan bunga tabur. Salah seorang pedagang bunga sekitar pemakaman, Titi, mengatakan, setiap tahunnya ia merasakan manfaat dari tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan. Dibandingkan hari biasa, penjualan bunga meningkat signifikan saat memasuki bulan suci Ramadan. Jika di hari-hari biasa penjualan cenderung sepi, menjelang Ramadan permintaan bunga tabur meningkat drastis. Meskipun mendapatkan keuntungan lebih, Titi berharap agar situasi di sekitar pemakaman tetap tertib, karena sering terjadi persaingan antar pedagang yang berujung pada rebutan tempat berjualan. Kalau untuk setiap tahun alhamdulillah menguntungkan. Kalau untuk hari-hari biasa agak susah lah, tapi kalau untuk menjelang Ramadan alhamdulillah sangat menguntungkan dan sangat meningkat. Semakin banyaknya masyarakat yang berziarah, para pedagang bunga berharap dapat memperoleh rezeki lebih, sekaligus menjaga ketertiban dalam menjalankan usaha mereka. Kezia Adli, TVRI Jambi melaporkan. Berbagai tradisi budaya dilakukan masyarakat Kabupaten Kerinci dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya tradisi Balimau yang merupakan bentuk penyucian diri sebelum memasuki bulan penuh berkah. Masyarakat Kabupaten Kerinci melakukan berbagai tradisi budaya dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah tradisi Balimau. Tradisi ini merupakan bentuk penyucian diri sebelum memasuki bulan penuh berkah. Tradisi Balimau memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam, yakni sebagai simbol pembersihan lahir dan batin, serta mempererat tali silaturahmi. Salah seorang tokoh Ikatan Keluarga Dagang Siula, Jalinuskan, mengatakan, tradisi Balimau merupakan bagian penting dalam persiapan masyarakat menyambut Ramadan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat. Mereka memanfaatkan momen ini untuk bermaaf-maafan dan mempererat hubungan kekeluargaan sebelum menjalani ibadah puasa. Ya, memasuki bulan suci Ramadan, ada serangkaian acara. Yang pertama, istilahnya Balimau, itu yang dioleskan kepada tubuh kita dengan tujuan menyucikan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Tradisi Balimau tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Siula, namun juga di berbagai daerah lain di Kerinci dengan cara yang berbeda-beda, seperti di sungai, danau, dan pemandian umum dengan menggunakan air yang dicampur jeruk nipis dan wewangian sebagai simbol penyucian diri. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi akan membuka pasar beduk selama bulan suci Ramadan di kawasan Jalan Supratman, Jalan Lemena, Jalan Hasan di Kelurahan Orang Kayu Hitam, dan Kecamatan Pasar Kota Jambi di Kota Jambi. Pasar beduk ini akan dibuka pada tanggal 1 Maret 2025 di kawasan Pasar Kota Jambi, atau tepatnya di Jalan Supratman, Jalan Lemena, Jalan Hasan, Kelurahan Orang Kayu Hitam, Kecamatan Pasar Kota Jambi. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Amran, mengatakan, nantinya pasar beduk ini akan dibuka secara resmi oleh pemerintah Kota Jambi pada tanggal 1 Maret hingga 30 hari ke depan. Nantinya pasar beduk ini akan dibuka sejak pukul 2 siang hingga waktu berbuka puasa. Saat ini ada 640 pedagang yang telah mendaftarkan diri untuk memeriahkan pasar beduk tersebut. Beberapa makanan tradisional serta pakaian disediakan di pasar ini. Persiapan pasar beduk di Kota Jambi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Jadi untuk persiapan, untuk jumlah pendaftar terakhir berjumlah lebih kurang 640. Itu ada 3 titik, Jalan Supratman, Lemena, dan Mister Hasan. Masyarakat yang ingin mencoba makanan khas daerah Jambi dapat segera mendatangi Pasar Beduk Jalan Supratman, Kelurahan Orang Kayu Hitam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya curah hujan tinggi diprediksi masih terjadi hingga pekan ke depan.
Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Jambi hari ini. Saudara, tingginya intensitas hujan yang terjadi di kota Sungai Penuh menyebabkan satu unit mobil warga desa Sungai Jernih terbawa arus sungai. Mobil tersebut terseret arus sepanjang 500 meter. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Fahlan Diandra, langsung dari kota Sungai Penuh. Halo Fahlan, selamat sore. Bagaimana kondisi banjir yang terjadi di kota Sungai Penuh saat ini, Fahlan? Ya baik, selamat sore Muafiq dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan bahwasannya sejak sore kemarin intensitas hujan di kota Sungai Penuh, tingginya intensitas hujan yang terjadi di kota Sungai Penuh menyebabkan sungai di beberapa desa kota Sungai Penuh mengalami pengeluapan. Salah satunya di Kecamatan Pondok Tinggi dan juga di Kecamatan Kota Sungai Penuh, yang mana banjir menyebabkan meluapnya air sungai dan merembes ke rumah warga sekitar. Selain itu, banjir juga menyebabkan puluhan rumah di Desa Cangkin, Kota Sungai Penuh mengalami kebanjiran, sehingga menyebabkan warga terpaksa mengungsi dulu untuk sambilan membersih rumah mereka. Selain itu, dapat juga saya laporkan hingga saat ini banjir masih terjadi di Kota Sungai Penuh. Selain itu, pada dini hari tadi, tepatnya pukul 1, menurut informasi yang disampaikan oleh Anwar, salah satu pemilik mobil, bahwasanya air yang berada di Sungai Jernih menyebabkan meluap sehingga merembes ke garasi mobil, sehingga mobil tersebut hanyut dan terbawa arus sepanjang 500 meter. Hingga saat ini keadaan mobil tersebut telah dievakuasi oleh pihak PUPR Kota Sungai Penuh dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan oleh yang mempunyai mobil tersebut. Dapat juga saya laporkan hingga saat ini kondisi intensitas hujan masih terjadi di Kota Sungai Penuh, sehingga masyarakat diharapkan waspada jika terjadinya potensi banjir yang terjadi di Kota Sungai Penuh. Ya, Muafiq. Baik, selanjutnya dari kondisi tersebut, apakah ada upaya penyelamatan yang dilakukan, Fahlan, dan bagaimana kondisi mobil yang terseret arus sungai tersebut? Ya baik, terima kasih Muafiq dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat juga saya laporkan sekitar pukul 12.00 tadi, Dinas PUPR telah menerjunkan satu unit alat berat untuk membantu mengevakuasi salah satu mobil yang terseret arus di Desa Sungai Jernih, Kota Sungai Penuh. Kondisi mobil tersebut tidak bisa digunakan lagi. Namun pemilik mobil berharap untuk kondisi mesin bisa dimanfaatkan untuk hal lainnya. Ya, Muafiq. Selanjutnya, apakah ada kerusakan infrastruktur lainnya, Fahlan, akibat kejadian tersebut? Ya baik, dapat juga saya laporkan hingga saat ini tidak ada kerusakan yang terjadi dalam kondisi banjir yang terjadi di Kota Sungai Penuh ini. Namun pihak terkait mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh agar dapat berwaspada jika tingginya intensitas hujan dapat menyebabkan banjir susulan yang terjadi di Kota Sungai Penuh. Ya, Muafiq. Baik, Fahlan Diandra melaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memprediksi kondisi cuaca di Provinsi Jambi selama sepekan ke depan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Kondisi itu diperkirakan merata di wilayah kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat akan terjadi merata di wilayah kabupaten kota dalam sepekan ke depan. Kondisi itu dipengaruhi oleh kombinasi beberapa fenomena atmosfer yang aktif seperti angin monsun Asia yang membawa kelembaban tinggi, fenomena La Nina lemah yang memperkuat curah hujan di wilayah tropis, gelombang ekuator Rossby dan Kelby yang memicu pembentukan awan konvektif, dan nilai outgoing long wave radiation negatif di sebagian besar wilayah. Berbeda dengan monsun Asia yang diprediksi akan berakhir pada Februari 2025, fenomena La Nina lemah masih berlangsung hingga pertengahan tahun 2025.
Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Nabila mengatakan, saat ini merupakan puncak kedua musim hujan di Provinsi Jambi. Hujan yang terjadi pada sore, malam hingga pagi hari ini diprediksi akan berakhir hingga April mendatang. Kondisi itu menambah resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Menyikapi kondisi itu, Nabila mengimbau masyarakat untuk meningkatkan waspada bencana dan terus memantau informasi cuaca terkini yang dirilis oleh BMKG. Daniel Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Intensitas hujan ringan masih terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketinggian gelombang di perairan pesisir masih dalam keadaan normal. Peningkatan curah hujan dari intensitas ringan hingga sedang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun bencana hidrometeorologi ini mencakup bencana banjir hingga angin puting beliung. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, kondisi cuaca di pesisir saat ini bersifat fluktuasi. Dalam beberapa hari mendatang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi masih diguyur hujan dengan intensitas ringan. Hal itu diikuti dengan tinggi gelombang laut di perairan Berhala dan ambang luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mencapai 1 hingga 1,5 meter. Gelombang laut setinggi itu berada dalam kategori membahayakan serta diperburuk dengan angin kencang yang kecepatannya mencapai 9 km per jam yang berasal dari arah barat. Peringatan dini gelombang tinggi ini merupakan pengaruh dari berbagai kondisi atmosfer yang ada, termasuk pola dan kecepatan angin. Kondisi pola dan kecepatan angin itu menjadi penyebab meningkatnya peluang gelombang laut tinggi yang terjadi di sejumlah perairan. Begitu juga dengan hembusan angin di laut yang sebelumnya dalam kondisi normal. Sekejap dapat mengalami perubahan, sehingga sangat beresiko bagi nelayan dalam melakukan aktivitas melaut. Ya, untuk kondisi saat ini memang berdasarkan kami koordinasi dengan BMKG bahwa untuk curah hujan memang diprediksi masih cukup tinggi, bahkan ada kondisi sedang. Bahwa kami juga telah menghimbau kepada masyarakat melalui Pak Camat bahwa surat edaran kami oleh Pak Bupati bahwa untuk berhati-hati karena di wilayah pantai timur kita di wilayah pesisir ini memang yang kita ketahui adalah banjir rob ini yang berdampak kepada wilayah yang berdapat langsung dengan bibir pantai yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Timur. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyarankan kepada nelayan, jika terjadi mendung tebal, sebaiknya menunda atau segera mengamankan diri ke tempat yang aman ke daratan. Karena sewaktu-waktu berpotensi terjadi badai ditandai dengan angin kencang, sesaat disertai hujan lebat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Jembatan penghubung di Desa Sukaawin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi ambruk akibat hantaman banjir. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera memperbaiki jembatan tersebut karena tidak ada akses lain yang digunakan warga untuk beraktivitas. Seperti inilah kondisi jembatan penghubung di Desa Sukaawin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Jembatan penghubung di RT 11 ini menghubungkan antar Desa Sukaawin Jaya menuju Desa Tanjung Lanjut, Suak Putat, Bukit Baling, Kaos, dan Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan. Jembatan penghubung antara desa itu ambruk setelah diterjang banjir pada Jumat 21 Februari lalu. Agar dapat melintas, kini warga setempat membangun jembatan secara darurat dengan menggunakan pohon pinang. Jembatan yang ambruk tersebut merupakan satu-satunya akses warga untuk melintas. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera memperbaiki jembatan tersebut karena tidak ada akses lain yang digunakan warga untuk beraktivitas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fatah, pastikan Pertamax di Jambi masih sesuai aturan. Hal itu lantaran quality control untuk BBM jenis Pertamax dinilai ketat. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi terus berkoordinasi dengan Pertamina dalam menjaga kualitas BBM termasuk jenis Pertamax. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fatah, meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Menurutnya, BBM yang masuk ke Pertamina di Jambi saat ini kualitasnya masih terjaga. Hafiz menjelaskan pihak Pertamina terus mengawasi kualitas BBM, mulai dari tahap pengiriman hingga masuk ke stasiun pengisian bahan bakar. Ditambah lagi pihak SPBU telah menurunkan tim quality control yang mengecek kualitas BBM agar sesuai kadar RON dan timbangan. Pertamax itu dioplos dari Pertalite. Pada intinya kita sudah berkomunikasi baik melalui
Pertamina yang ada di sini. Intinya seluruh produk yang ada di Jambi itu aman. Karena produk itu setiap dari kilang masuk ke depot itu di QC lagi. Disesuaikan lagi ronnya masing-masing, baru disalurkan ke SPBU. Dan di SPBU pun ada penanggung jawab penerima. Kalau memang produk SPBM itu tidak sesuai, maka secara otomatis akan langsung ditolak dari petugas penerima. Hafiz juga memastikan saat ini DPRD Provinsi Jambi juga telah meminta kepada Pertamina dan pihak SPBU agar tidak bermain dalam penjualan BBM. Sanksi sesuai hukum nantinya bakal diberlakukan bagi SPBU atau pihak Pertamina yang berbuat curang. Ari Haryodo, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Sungai Penuh mengimbau seluruh pangkalan gas LPG 3 kg untuk tidak melakukan penimbunan agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran selama bulan suci Ramadan. Pemerintah Kota Sungai Penuh mencatat terdapat 150 pangkalan gas LPG 3 kg yang terdaftar di Kota Sungai Penuh. Hingga memasuki awal Ramadan ini, kebutuhan gas LPG 3 kg masih mencukupi bagi masyarakat Kota Sungai Penuh. Untuk harga gas LPG 3 kg di pangkalan relatif stabil, dari Rp20.000 hingga Rp25.000 per tabung. Sedangkan untuk harga gas di pengecer berkisar antara Rp30.000 hingga Rp32.000 per tabung. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alfian mengimbau seluruh pangkalan gas LPG 3 kg untuk tidak melakukan penimbunan agar tidak terjadi kelangkaan. Untuk memastikan ketersediaan gas subsidi tersebut, pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus melakukan monitoring. 150 pangkalan, 150 pangkalan, dan pangkalan itu akan diambil oleh pengecer. Kalau untuk harga di pangkalan, nanti kita akan cek. Kalau cek selama ini masih dalam standar Pertamina 25, cuma di pengecer menjadi 30 sampai 33. Dan kita berharap stok ini banyak. Yang pertama, kita jangan ada terjadi penimbunan, baik di pangkalan maupun di pengecer. Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hardizal meminta penegak hukum menindak tegas jika ditemukan oknum yang melakukan penimbunan serta permainan harga gas LPG 3 kg. LPG, ya, kami tidak mengharapkan nantinya ada kelangkaan daripada gas LPG tersebut. Ya, kami juga mengharapkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi kenaikan harga yang tidak sesuai dengan harga yang diberikan oleh Pertamina, ya kami mengharapkan kepada aparat penegak hukum agar ditindak agen-agen yang menaikkan harga yang disepakati. Pemerintah Kota Sungai Penuh melarang pelaku usaha rumah makan yang ada di Kota Sungai Penuh menggunakan gas LPG 3 kg. Gas LPG tersebut hanya dipergunakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dalam segmen advertorial. Di antaranya, jelang Ramadan, pemerintah Provinsi Jambi melakukan sidak ke Pasar Angsoduo. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Ya, pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, memimpin rapat persiapan penyambutan para kepala daerah seprovinsi Jambi yang dihadiri seluruh perwakilan pemerintahan di kabupaten dan kota. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman memimpin rapat persiapan penyambutan para kepala daerah seprovinsi Jambi yang rencananya akan dilakukan setelah menyelesaikan kegiatan retreat di Magelang. Rapat yang berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Jambi itu dihadiri seluruh perwakilan pemerintah kabupaten kota. Sekda Sudirman mengatakan rapat bersama kali ini dilakukan untuk bisa menyinkronkan jadwal serah terima jabatan dan penyampaian pidato pertama seluruh kepala daerah seprovinsi Jambi. Pelaksanaan serah terima jabatan dan pidato pertama para kepala daerah direncanakan berlangsung dari tanggal 3 Maret hingga selesai. Dalam satu hari ada 3 agenda kegiatan yang akan dihadiri gubernur dan akan ditutup dengan kegiatan safari Ramadan. Sudirman menekankan kegiatan mengunjungi kabupaten kota yang dilakukan Gubernur Jambi setelah dilantik ini
bertujuan untuk bisa mempererat hubungan antara pemerintah provinsi dengan daerah. Membangun koordinasi yang baik antara pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk bisa memperkuat sinergi guna mendukung suksesnya program-program pembangunan sehingga berjalan dengan efektif dan juga efisien. Karena ada dua agenda yang mesti ditindaklanjuti terkait dengan kedatangan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu. Pertama ada penyambutan di Fifrum oleh lembaga adat. Yang kedua nanti paketnya yang kedua adalah serah terima dan juga pidato pertama kali kepala daerah di hadapan sidang paripurna DPRD. Ada keinginan dari Pak Gubernur kiranya beliau bisa hadir untuk serah terima termasuk juga pidato pertama kepala daerah yang baru. Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penyambutan kedatangan para kepala daerah seprovinsi Jambi pada tanggal 2 Maret di VIP Room Bandara Sultan Taha. Sementara untuk pidato pertama Gubernur Jambi di DPRD setelah dilantik akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, jelang Ramadan, pemerintah Provinsi Jambi melakukan sidak ke Pasar Angso 2 Kota Jambi. Sidak dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Mendekati bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Angso 2 Kota Jambi Kamis pagi. Sidak yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman bersama Forkopimda dan Satgas Pangan Provinsi Jambi ini dilakukan untuk memastikan harga maupun ketersediaan komoditas bahan pokok dalam kondisi aman. Sekda Sudirman melakukan pengecekan ke sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional tersebut, mulai dari pedagang cabai, daging, hingga toko TPID. Sudirman mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan, harga-harga kebutuhan pokok yang dijual jelang Ramadan dalam kondisi yang stabil. Bahkan ketersediaannya dijamin cukup untuk kebutuhan masyarakat. Sementara untuk kenaikan harga yang terjadi jelang Ramadan, dinilai masih dalam kondisi yang terkendali. Fluktuasi harga ini diprediksi hanya bersifat sementara dan akan kembali berlangsung normal. Dalam sidak tersebut, daging ayam dijual di kisaran harga Rp34.000 per kilogram. Sementara daging sapi segar dijual Rp140.000 per kilogram. Beras medium Rp13.000 per kilogram, beras premium Rp15.500 per kilogram. Kemudian cabai merah keriting Rp36.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp46.000 per kilogram, cabai rawit merah atau cabai setan Rp150.000 per kilogram, bawang merah Rp34.000 per kilogram, bawang putih bonggol Rp38.000 per kilogram. Lakukan sidak menjelang bulan puasa. Alhamdulillah secara umum kebutuhan komoditas tersedia cukup ya, tidak kurang. Kemudian secara umum juga harga-harga masih terkendali. Hanya beberapa saja komoditas yang naik. Tadi saya cek dengan Ketua DPRD tadi ada daging ya. Daging sapi itu memang ada kenaikan dari 130 ke 140. Tetapi nanti setelah memasuki puasa normal lagi gitu. Nanti menjelang lebaran naik lagi seperti biasa. Pemerintah Provinsi Jambi berharap melalui sidak yang dilakukan, harga maupun stok komoditas bahan pokok terus dalam kondisi terkendali hingga Lebaran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Sekda Sarolangun bersama tim pengendalian inflasi daerah sidak ke sejumlah pasar tradisional guna memastikan stabilitas harga sembako menjelang bulan suci Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, pejabat Sekretaris Daerah Dedi Henry melakukan sidak ke Pasar Tradisional Atas Sarolangun dan Pasar Tradisional Singkut. Sidak dilakukan untuk melihat langsung kondisi persediaan, harga barang kebutuhan di pasaran dan pengendalian inflasi menjelang puasa Ramadan tahun 2025. PJ Sekda Sarolangun, Dedi Henry mengatakan, dari sejumlah harga bahan pokok yang dilakukan pengecekan dan dialog bersama para pedagang, sejumlah harga masih relatif stabil dan mencukupi, seperti cabai, bawang, minyak goreng, telur, daging ayam potong, ikan segar, dan beras. Namun untuk harga cabai geprek mengalami kenaikan dari Rp75.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Ya baik, hari ini kita dengan
tim BPD dan Satgas Pangan kita melakukan penjagaan pasar terkait dengan pasokan dan harga. Tadi kita lihat rata-rata mereka masih ada jarak kita sudah masih di Jelang puasa Ramadan, Pemkab Sarolangun menjamin tidak ada kenaikan harga barang kebutuhan yang memberatkan masyarakat. Masyarakat diminta agar lebih bijak dalam berbelanja, yakni berbelanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Sekda Sarolangun Dedi Hendri memastikan ketersediaan daging sapi dan kerbau dalam kondisi aman dan mencukupi. Kenaikan harga yang terjadi di pasaran dipastikan hanya fluktuasi dan tradisi menjelang Ramadan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun memastikan harga daging sapi dan kerbau di pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun masih terkendali, yakni di kisaran harga Rp150.000 per kilogram. Harga daging sapi di siang hari dijual Rp120.000 per kilogram dan sore harinya dijual di harga Rp100.000 per kilogram. Usai melakukan sidak di Pasar Tradisional Atas Sarolangun dan Pasar Tradisional Singkut, Penjabat Sekda Sarolangun Dedi Hendri mengatakan hingga saat ini harga daging sapi dan kerbau masih dapat dikendalikan. Sebagian pasar tradisional yang mengalami kenaikan harga daging akibat adanya tradisi masyarakat yang membeli daging untuk membuat rendang. Jika dilihat data trennya, selama periode jelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri, kenaikan harga daging dikarenakan tradisi tahunan dan hanya berlaku beberapa hari. Selain itu, kenaikan harga daging kerbau dan sapi lebih dipengaruhi oleh harga permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi dan penawaran belum terlalu banyak, maka harganya akan mengalami kenaikan. Pagi hari 150, misalnya nanti siang hari. Karena nih tadi stoknya cukup banyak, sementara pedagang pembeli juga terbatas. Saya yakin nih kalau penurunan. Kalau tadi juga beliau bilang, pedagang bilang paling-paling pagi ini bisa Pak harga 15. Kalau siang kami jual paling 13 yang dijual. Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Polresta Jambi menggagalkan penyeludupan sisik trigeling di kawasan Jambi Timur, Kota Jambi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Ya, pemirsa, Polresta Jambi berhasil menggagalkan penyeludupan sisik trigiling di kawasan Jambi Timur, Kota Jambi. 10 kg sisik trigiling berhasil diamankan pada kasus perkara ini. Beginilah video amatir milik petugas kepolisian unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polresta Jambi saat mengamankan 3 orang pelaku penyelundupan sisik terenggiling di kawasan Jambi Timur, Kota Jambi. Dari video itu terlihat para pelaku menyelundupkan sisik terenggiling dengan menggunakan 1 buah karung. Kasih Humas Ibda Dedi mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan oleh unit Reskrim Polresta Jambi dan menemukan adanya penawaran penjualan sisik terenggiling secara daring. Setelah memastikan informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan dan ditemukan 3 pelaku membawa sisik terenggiling yang disembunyikan di dalam karung. Ketiga pelaku tersebut yakni Mustafa, warga Desa Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Wedi Wahyudi, warga Desa Tangkit, Kabupaten Moro Jambi, dan Trio Manda Saputra, warga Jelutung, Kota Jambi. Jadi untuk masalah penangkapan sisik terenggiling yang dilakukan oleh Detail Polresta Jambi itu memang benar, yang ditangkap 3 orang yang tersangka yang hendak menjual sisik terenggiling seberat 10 kg. Untuk ketiganya saat ini sudah Untuk ketiga saat ini sedang dalam proses penyidikan oleh Polresta.
Saat ini para pelaku telah diamankan di Polresta Jambi dan dijerat dengan pasal 21 ayat 2, jungto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Asyar Teferi Jambi melaporkan. Saudara, ratusan personil Polres Bungo siap melakukan pengamanan pada pelaksanaan pemilihan suara ulang di 21 TPS dalam wilayah Kabupaten Bungo. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tingkat kerawanan saat pencoblosan dan penghitungan suara. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan suara ulang atau PSU di Kabupaten Bungo, Polres Bungo siap mengamankan tahapan pemungutan suara ulang atau PSU yang akan dilakukan di 21 TPS di 8 kecamatan. PSU akan diikuti 2 pasangan calon yakni Dedi Putra dan pasangan Jumiwan Akuza. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono mengatakan, Polres Bungo sudah melakukan strategi pengamanan termasuk peningkatan jumlah personel pada setiap tahapan. Polres juga akan meningkatkan jumlah personel untuk pengamanan karena dikhawatirkan adanya potensi kerawanan. Pemetaan yang jelas dengan adanya 21 TPS yang akan dilaksanakan PSU, dengan demikian kita juga akan melakukan berdasarkan timeline-nya nanti kami juga sudah antisipasi mungkin 2 kali lipat daripada personil di saat pelaksanaan pemilu pilkada yang lalu. Polres Bungo akan memberikan pelayanan dan pengamanan yang cukup ketat di setiap TPS, fasilitas umum dan fasilitas pemerintah. Kapolres Bungo juga mengimbau kepada masyarakat, tim pemenang dan simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk tetap tenang dan menjaga situasi Kaptipmas di Kabupaten Bungo agar tetap kondusif. Sampai saat ini, pasca putusan MK untuk dilaksanakan PSU, Polres Bungo masih tetap melakukan patroli cipta kondisi serta pengamanan terhadap kantor KPU, Bawaslu, dan gudang logistik guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Perum Bulog diminta untuk mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto terkait harga pembelian pemerintah HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Serapah gabah ini akan mempercepat swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan dengan menargetkan penyerapan 3 juta ton gabah setara beras hingga April 2025. Perum Bulog diminta untuk menyerap gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP, guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani, terutama saat panen raya. Pengamat ekonomi Jambi Profesor Haryadi mengatakan, Perum Bulog harus mendukung penuh arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah memutuskan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Bulog harus mengakomodasi semua kepentingan petani, terutama dalam meningkatkan produksi dan juga kesejahteraan. Terlebih pemerintah menargetkan untuk menghentikan impor beras pada tahun 2025. Serapan gabah tahun ini diprediksi akan memiliki dampak besar terhadap percepatan swasembada yang telah dicanangkan pemerintah agar terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bulog memang sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memang bertugas untuk menjaga kestabilan daripada harga bahan-bahan pokok harus siap untuk menampung ketika produk-produk tersebut panen besar misalnya. Jangan sampai nanti ketika panen besar Bulog tidak mampu untuk menampung ya produksi itu, maka harga produksi itu akan turun. Oleh karena dengan demikian target daripada harga dasar gabah yang sebesar Rp6.500 itu tidak bisa tercapai dan tidak bisa berjalan. Pengamat optimis melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Bappenas, Perpadi, serta dukungan dari TNI dan Polri, target swasembada pangan 2025 dapat tercapai sesuai target Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat perhatian berbagai pihak. Pengamat ekonomi Jambi menilai perlunya transparansi dan tidak ada kepentingan politik dalam mengelola hal tersebut. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Peluncuran lembaga tersebut diyakini dapat memperkuat ekosistem badan usaha milik negara dengan mekanisme holding yang lebih terstruktur. Meski demikian, BPI Danantara mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah seorang pengamat di Jambi, Nasrul Yasir, menekankan transparansi dalam mengelola lembaga tersebut. Tidak ada kepentingan politik di dalamnya, sehingga Danantara dapat dikelola dengan baik, karena bisa berkontribusi terhadap ekonomi karena percepatan investasi di berbagai sektor. Namun ini dapat menjadi beban negara jika tidak dikelola dengan baik. Ini sudah melendak karuan-karuan ya, Prabowo harus menghentikan itu. Jangan dibiarkan. Jangan ada politisasi juga tuh ya. Oh jelas lah, ini kan yang hadir kan tahu sendiri lah. Sampai mantan presiden menjadi pengawas di Danantara. Nasrul Yasir menyebutkan keberhasilan BPI Danantara harus dapat dilihat pada 6 bulan ke depan pasca diresmikan. Harus ada evaluasi agar tidak merugikan negara. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan siswa SD dan sederajat di Kota Jambi mengikuti seleksi penerimaan murid baru SPMB di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Jambi. Tingginya minat siswa untuk bergabung di sekolah ini menjadikan seleksi berlangsung ketat dengan berbagai skema penjaringan. MTS Negeri 2 Kota Jambi masih menjadi sekolah pilihan utama bagi orang tua dan siswa lulusan SD dan sederajat. Hal itu terlihat dari tingginya minat siswa untuk bergabung di MTS Negeri 2 Kota Jambi. Dari 12.000 siswa yang mendaftar pada tahun ajaran 2025-2026 ini, pihak sekolah hanya menerima 352 siswa. Untuk memenuhi kuota siswa yang diterima, pihak sekolah melakukan beberapa skema penjaringan, yakni 15% atau 53 siswa melalui jalur prestasi dan afirmasi. Sementara 70% atau 246 kuota lainnya diperebutkan melalui tes berbasis online atau CAT. Kepala MTS Negeri 2 Kota Jambi Ahmad Syukri mengatakan, berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tes CAT yang digelar pada hari ini, 632 calon siswa wajib mengerjakan 80 soal yang terdiri dari 70 soal pilihan ganda dan 10 soal esai. Siswa wajib menjawab soal dengan menggunakan gawainya masing-masing dalam kurun waktu 120 menit. Untuk membantu peserta dalam mengikuti tes CAT, sebelumnya pihak sekolah telah menggelar simulasi. Untuk menjamin transparansi SPMB, orang tua dan calon siswa langsung dapat melihat nilai tes melalui live score. Untuk kebijakan pergantian nama dari PPDB menjadi SPMB, itu sebenarnya hanya nama saja. Untuk kebijakan regulasi dari 3 tahun terakhir tidak banyak perubahan. Untuk tahun ini tetap mengadakan seleksi di mana jalur offline sebanyak 30% afirmasi dan prestasi. Sementara di jalur reguler atau yang dilaksanakan pada hari ini secara online atau CAT itu sebanyak 70%. Jadi jumlah semua yang total kita terima untuk anak kita tahun ini adalah sebanyak 352 orang siswa. Sementara di offline, alhamdulillah di beberapa minggu yang lalu sudah kita selesaikan berjumlah 106 siswa. Sementara pada hari ini kita jalur CAT ini merekrut sebanyak 246 siswa dari peserta yang ikut ujian dari 625 orang. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Andrew Jeffrey. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.